Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal teman-teman semua. Kayaknya masih muda-muda ya. Sama lah kita seumuran ya. Masih muda-muda juga. Kedengaran ya suara saya ya? Nah, ya betul tadi mungkin diperkenalkan juga sama Ibu Cio ya. Perkenalkan, nama saya Anita Maratus Solihah atau biasa dipanggil dengan Bu Oli atau Kak Oli juga boleh. Kan kita masih sama-sama muda ya. Rata-rata di sini saya lihat masih rata-rata mahasiswa ya, gitu. Nah, kira-kira gini misalnya, oh iya ya, tadi kan udah dijelasin nih panjang lebar gitu ya, cara jalanin bisnisnya. Nah, di sini kan, saya pribadi, sharing nih gimana caranya gitu, sharing gimana, pengalamannya gitu ya. Nah, untuk misalnya, perjalanan ya dan lain sebagainya, nanti saya di sini cuman apa ya namanya, menceritakan lah ya, menceritakan kisah-kisah bahasanya gitu ya. Jadi bukan maksudnya untuk ngajarin, bukan maksud untuk ngguruin gitu. Tapi lebih ke, ya sharing aja sih apa yang sudah dialami gitu ya, dalam menjalankan usaha ini ya. Baik kan rata-rata kayaknya kalau lagi pandemi kayak gini pasti rata-rata online ya yang dilakukannya. Nah boleh Bu Cio, ininya, apa namanya, ya, kalau bentar bentar ya. Oke. Nah, ya itu tadi nama lengkapnya ya. Eh, ya, nama saya Anita Maratus Solihah. Nah, makanya dipanggil Oli gitu. Mungkin teman-teman bingung, wah Oli ya dari mana nih? Itu dari kata Solihahnya ya. Nah, ini saya kebetulan menjalankan di sini kan banyak nih saya lihat ya masih pada muda-muda, berarti masih kuliah ya. Saya pertama kali menjalankan usaha ini juga waktu itu masih kuliah juga. Gitu. Boleh next. Nah, ini latar belakang saya dulu, saya anak ke-11 nih, kelihatan ya, dari 15 bersaudara. Jadi dulu tuh kisahnya banyak banget, banyak anak, banyak rezeki. Tapi kembali lagi ya, sebenarnya banyak anak, banyak rezeki pun lebih ke ya gimana caranya si anak tersebut, si orang-orang tersebut juga mencari rezekinya. Setuju ya? Nah, next. Nah ini, saya dulu, ya ini masih muda lah ya, muka masih, ya, usia mungkin boleh kepala 3, tapi kan muka masih belasan tahun ya, masih mahasiswa boleh lah ya, masih dianggap mahasiswa. Dulu tuh saya selalu, kalau misalnya dibilang ada nggak di sini yang dididik akademis banget gitu ya, harus kuliah, sekolah yang bagus, sekolah yang rajin gitu ya, dapat nilai yang bagus, biar kuliahnya bagus gitu ya, biar bisa kerjanya bagus gitu ya. Nah dulu saya juga gitu. Saya dulu apa namanya selalu juara kelas, selalu disuruh untuk pokoknya gimana caranya nilainya bagus gitu ya. Gitu. Padahal kenyataannya setelah kuliah juga banyak juga kan yang bingung. Setelah kuliah apalagi sekarang nih lagi pandemi kayak gini nih, lagi pandemi kan banyak banget ya lulus kuliah apalagi jalur pandemi gitu katakanlah jalur yang selalu online selalu daring nggak pernah praktek tiba-tiba harus dihadapkan oleh dunia kerja malah tambah bingung gitu ya. Nah next. Nah terus makanya kenapa sih dulu tuh saya mikir ternyata nih pada saat itu kan saya kuliah bagus, saya dulu kuliah saya beasiswa gitu ya, dapat nilai bagus, tapi ternyata saat itu banyak banget senior-senior yang akhirnya nggak kemana-mana, kerja aja nggak jadi apa-apa. Makanya kenapa sih bahwa sering banget mikir, wah kenapa nilai akademis itu tidak menjamin gitu ya. Nah, karena terlalu banyak teori gitu, jadi nggak ada prakteknya gitu. Bucia kedengeran nggak ya? Ada yang chat nggak kedengeran ya? Nah, jadi banyak banget teori, nggak berani gitu untuk action. Sedangkan kan untuk sekarang yang paling penting kan actionnya ya, gitu. Yang paling penting tuh ngerjainnya gitu, bukan sekedar belajarin cara-caranya, tapi yang penting tuh dilakuinnya, gitu. Jadi nggak punya apa ya namanya linknya dan lain sebagainya. Next, Bu Cia boleh. Nah ini akhirnya dulu waktu kuliah bagus tuh, cuman saat itu posisi walaupun tuh saya ngeliat nih kok nggak jadi apa-apa ya banyak apa namanya senior dan lain sebagainya tuh ya udah gitu kadang kuliah kerja sekedarnya gaji UMR doang gitu ya akhirnya ya udahlah waktu itu karena juga butuh banyak biaya kan waktu kuliah akhirnya saya iseng-iseng gitu ya ya udahlah masuklah dunia foto-foto gitu ya untuk biaya kuliah kan lumayan nih dapat uangnya sih lumayan tapi waktu itu tuh melek finansial sama sekali gitu nggak tahu nih uangnya habis kemana aja bener-bener
sekedar apa ya nama bahasanya tuh uang masuk sekedar masuk gitu, tapi nggak ngerti ini uang tuh mau buat apa gitu, katakanlah disimpan atau gimana, ditabung atau enggak gitu, tuh nggak ngerti dari segi manajemen keuangannya sama sekali gitu, ya udah uang masuk keluar gitu aja gitu ya. Nah next. Nah boleh di next. Nah akhirnya coba nih pas ini masih kuliah nih, pas kuliah tuh sebelum kenal bisnis science, dulu saya coba-coba iseng-iseng nih, oh ya udahlah bikin usaha sendiri, usaha ramen gitu ya ketika kuliah, lumayan banget juga ngasilin, tapi saat itu juga kebayang nih bapak ibu teman-teman ya masih muda-muda, itu yang namanya usaha konvensional nih, yang bukan dari segi online dan lain sebagainya ya, itu benar-benar lebih capek dibanding usaha science ini sendiri ya. Wih, gimana caranya nih anak kuliahan tapi kita ke pasar becek-becekan jam 5 pagi karena nyari bahan-bahan untuk yang fresh karena nggak bisa didelegasi atau disuruh ke orang lain, benar-benar yang namanya ya katakanlah kita anak kuliah gitu ya, siangnya kuliah atau paginya kuliah tapi jam 5 pagi habis sholat subuh itu harus nawar-nawar barang-barang, nyari barang-barang yang fresh gitu ya, salmon fresh lah, ikan fresh dan lain sebagainya. Akhirnya ngerasa aduh kok capek gitu ya, kok usaha berharapnya sih pengen keren nih punya usaha ramen, punya kafe gitu ya, punya kedai, tapi yang ada malah ya capek gitu. Next. Nah akhirnya pertama kali nih itu era dulu zaman Twitter, mulai nih kenal Tiens ya, waktu itu zaman Twitter mulai jualan online, wah lumayan tuh teman-teman ya, kita bisa dapat penghasilan nih dari handphone doang, kan nggak terlalu capek ya jatuhnya duduk di kosan sambil ngerjain skripsi, bisa tuh lumayan dapetinnya bisa sekitar 12 jutaan per bulan pun dapat gitu ya waktu itu. Nah next, zaman Twitter tuh siapa sini dulu yang main Twitter kelihatan usianya ya. Akhirnya mulai nih datang ke pertemuan kayak waktu itu kan kalau masih belum pandemi kita bisa ketemu ya, bisa kayak bikin apa namanya gathering bareng gitu ya, seminar bareng, workshop bareng gitu ya. Nah mulai datang nih, mulai mikir oh ya saya kalau kayak gini aja ya sendirian katakanlah jualan online mau berapa puluh juta mau berapa ratus juta juga lelah ya katakanlah ya sama aja gitu, tetap aja kita terus kalau handphone kita rusak agak susah ya, akhirnya udahlah coba bangun reseller gitu, coba bangun tim. Nah coba datang mulai mikir oh ya gimana caranya kita tuh bangun namanya apa ya sebutannya dulu, diajarin nih dari buku, coba teman-teman cari deh kalau yang suka baca ataupun nggak suka baca, saya rekomendasiin buku ini banget. Kalau yang nggak suka baca bagusnya Rich Dad Poor Dad bukunya, kalau yang suka baca Cash Flow Quadrant itu bagus banget gitu, jadi bisa mikir tuh oh harusnya nih kita tuh bangun namanya aset, jadi sometimes kita kenapa-napa, apalagi ya kalau saya kan cewek ya, pasti melahirkan, menyusui, ngurus anak, itu enak banget gitu. Next. Nah, mulai nih bangun tim reseller ya. Mulai dari 1 orang, 2 orang, 10 orang, puluhan orang. Itu tadi, satu sisi sih sebenarnya lebih ke gini ya. Bukannya saya pengen apa ya, apa bahasa gampangnya ya. Sok suci lah ya kalau gampangnya, tapi udah lebih ke ya kalau kita bisa ngajarin orang, bisa ngajakin teman-teman sekalian untuk sama-sama belajar ya nggak masalah gitu. Toh kita juga bisa ngajarnya dengan fun gitu ya, dengan bareng-bareng gitu ya. Next. Nah, ini beberapa reward yang sudah didapetin. Waktu itu dapat gratis jalan-jalan ke Singapura, Malaysia. Next. Nah, waktu itu dapat motor juga. Motor waktu itu kebetulan nih kan, dulu kan kerjanya sebelum nikah ya. Nah, ini ada sedikit gosip. Bukan gosip ya. Sedikit bocoran. Dulu tuh kan nikah, siapa sini yang belum nikah? Banyak ya kayaknya yang belum nikah ya. Nah, dulu waktu awal-awal nih ketika mau nikah kan pengennya sesuai dengan yang kita mau ya. Tapi kadang kalau misalnya biayanya dari orang tua yang nentuin nih, wah harus kayak gini lah, pakai adat ini lah, sebagai gini. Nah, karena saya pengen, wah gimana caranya saya nentuin kayak gimana bentuk dream wedding ya. Dream wedding saya pengennya kayak gini. Saya nggak suka yang ribet ya orangnya kebetulan. Pengennya kayak gini dan nggak melelahkan saya pribadi gitu ya. Akhirnya ya saya pakai biaya semua sendiri. Jadi nggak ada sama sekali dari orang tua. Dan biaya dari mana? Dari motor. Kebetulan waktu itu dapat reward motor, kalau nggak salah yang saya jadiin motor 1, tapi yang apa namanya yang jadiin uang ada sekitar 5. Jadi pas banget ya buat modal buat nikah waktu itu. Jadi benar-benar orang tua tuh nggak tahu apa-apa, terima beres.
gitu. Udah terima beres aja gitu ya, mau gimana? Kalau terima beres kan suka-suka kita ya, kita mau pakai adat apa, kita mau pakai baju apa, pakai make up seperti apa, acaranya seperti apa gitu. Next. Nah ini waktu ke Cina, nah ini udah nikah, jadi honeymoonnya ke Cina gitu, dibayarin sama Tiens gitu ya, sama kantor dibayarin gitu ya. Kan cita-cita honeymoon ke luar negeri gitu ya, jangan ke BKT gitu, makan apa tuh namanya, tutut gitu kan, enaknya ke luar negeri ya, ini lagi musim dingin lah gitu. Yang sebelah sini lagi musim dingin, jadi bener-bener menikmati banget. Dan itu kalau fasilitasnya, kalau dapat free trip, itu benar-benar fasilitas dikasih hotelnya tuh bintang 5. Di mana yang ada bathtub-nya gitu ya, hotelnya, pokoknya cobain aja deh gitu ya, itu enak banget ya gitu. Jadi kalau yang punya cita-cita, oh saya pengen honeymoon-nya ke luar negeri nih, nah ya udah jalanin dengan serius gitu. Next. Nah itu umroh. Nah ini kan saya muslim ya, salah satu impian terbesar kita orang muslim adalah ke tanah suci. Nah alhamdulillah banget nih, sebelum pandemi saya bisa ke umroh juga gitu, dibayarin juga nih. Jadi kalau masalah teman-teman nih pengen, saya cita-cita saya nih, saya pengen umroh, impian saya tuh pengen bisa keluar negeri gitu ya, pengen traveling, pengen kesini. Nah udah jalanin serius aja. Kalau pengalaman saya pribadi, tiap tahun nih, sebelum pandemi ini tiap tahun tuh pasti ada gitu trip-trip ke luar negeri, dan itu tinggal terima beres, tinggal bawa baju aja sama koper, udah nggak usah mikirin apa-apa lagi gitu. Next. Nah ini waktu itu ke Spanyol dan kita lanjutin keliling Eropa. Nah ini kebetulan sudah punya anak pertama, ini waktu di Spanyol, ini ke mana namanya Madrid ya, kebetulan suami sangat suka Madrid. Siapa sih nih pecinta bola? Yang cowok-cowok, adakah pecinta bola? Klub apa yang kalian suka? Nah ini langsung datang ke stadionnya, karena saya nggak terlalu ngerti bola ya, saya ngikut aja. Tapi kan namanya dibayarin sama kantor ya udahlah, nggak masalah, tinggal datang, nikmatin. Dan sama anak juga, anak masih kecil banget, itu umur dia masih baru berapa ya, kurang dari 2 tahun, sudah bisa ke Eropa gitu ya, gitu dibayarin sama kantor juga, jadi benar-benar bisa ngasih yang terbaik lah gitu buat anak kita. Next. Nah ini ke Perancis, bukan perapatan Ciamis ya, ini Perancis gitu ya, bukan juga yang di mana tuh yang ada foto Menara Eiffelnya. Nah ini enak nih, romantis banget nih kalau malam-malam. Siapa sih yang apa ya, cewek-cewek nih yang dijanjiin ya, dijanjiin sama cowok-cowoknya ya, nanti nih sayang, ya, saya akan bawa kamu keliling dunia ya, akan foto di menara Eiffel gitu ya, Eiffel I'm in love gitu ya katakanlah ya. Tapi tiba-tiba fotonya ini loh, di mana tuh yang di Bandung ya kalau nggak salah ya, yang ada apa sih kayak menara-menara buatan. Jangan lah ya. Intinya sih sebenarnya mumpung teman-teman masih pada muda ya, saya juga jalan waktu masih umur 20-an, 20 berapa ya waktu itu ya, 20 something lah ya. Nah itu jadi enak gitu nikmatin ini ketika sudah punya yang cowok nih, ngajakin istrinya, ngajakin pacarnya ya, jangan pacar, ini istri lah ya, yang saat pacar tuh ke beneran Prancis gitu, beneran Parisnya gitu, Paris kalau orang ya. Next, which boleh. Nah ini Inggris. Nah kalau Inggris itu negara impian saya soalnya. Saya kebetulan suka sama Harry Potter. Jadi saya termasuk suka Inggris banget gitu ya. Ini sebenarnya saya lupa masukin ada foto di ini peron 934. Peronnya Harry Potter kan gitu. Nah ini kebetulan bawa anak juga. Nah ini foto di apa namanya stadionnya Chelsea. Gitu sama boleh. Nah ini di Jerman, jadi kita keliling benar-benar keliling Eropa ke mana namanya? Tadi habis Inggris kita ke Jerman. Nah kalau Jerman sih sebenarnya ya cuma sekedar pengen tahu aja gitu. Oh Jerman tuh seperti apa sih gitu ya. Jadi sekalian. Next. Nah ini bawa anak juga. Jadi anak saya umur kurang dari 2 tahun tuh udah ke berapa negara ya kalau total ya. Mungkin ada 10 negara gitu. Padahal usia dia sekarang posisi baru 6 tahun gitu. Nah ini Ceko. Nah kalau Ceko ini kota, menurut saya kota romantis ya, deket-deket lah sama si Prancis ya.
11-12 gitu, tapi lebih romantis Ceko ya, karena dia kotanya tuh kayak Praha, jadi jatuhnya dia kayak apa ya? Ya Praha, Ceko itu jadi kayak apa ya? Kalau teman-teman suka nonton-nonton film gitu, kayak film-film di apa ya? Film-film ini loh, kayak model film-film barat, tapi posisinya yang film-film love story-nya gitu. Itu romantis banget, apalagi kalau malam ya. Kebetulan juga itu waktu kalau nggak salah bulan kita dapat gratis itu bulan Mei, pas banget anniversary pernikahan kita ya. Saya sama suami kan sama-sama jalan usaha ini. Nah enaknya nih kalau misalnya teman-teman yang punya cowok, punya cewek, ajakin deh jalanan usaha ini bareng-bareng. Jadi dua-duanya dapat gratis. Jadi kalau jalan-jalan tuh bareng kan enak ya, nggak mikirin biayanya gitu. Cukup buat beli belanjaan doang, shopping-shopping, beli oleh-oleh gitu ya. Jadi bisa sekaligus ngerayain anniversary juga waktu itu. Next. Nah ini Australia. Nah Australia ini kemarin tahun 2000 ini yang terbaru ya. Nah Australia jadi kita sudah kalau di total kita sudah ketiga benua ya, Asia, Eropa, dan Australia. Yang belum tinggal benua Amerika sebenarnya gitu. Cuma kan keburu pandemi jadi belum sempat lagi. Gitu. Ini Australia juga romantis juga, dan ini kan suka ada tuh di buku-buku. Saya jujur ya, saya tuh mungkin nilai saya bagus, tapi saya paling jelek di geografi. Geografi saya cuma nilainya 6. Itu pun mungkin gurunya kasihan, saya jelek banget di maps. Tapi nggak apa-apa dong jelek-jelek di maps, tapi kan udah ketiga benua gitu. Walaupun saya masih bingung. Kadang suka nanya ke suami gitu ya, yang ini kalau kota negara ini di mana gitu ya. Kota ini tuh di mana gitu. Kadang sampai segitunya. Karena saya jelek banget di geografi. Gitu. Ya, next. Nah, ini Korea. Nah, kalau Korea kita dapat kebetulan kita juga bisa ngajakin ibu juga ibu kita, ibu mamah nih, ibunya suami ini kita ajak sama dua anak saya udah dua, yang satu umur 6 tahun, nih yang kemarin tadi dibawa kemana-mana yang ke Eropa dan sebagainya. Yang kedua itu waktu diajak masih usia 2 tahun, sekarang 3 tahun. Nah, jadi apa ya? Gimana? Ketika kita jalan-jalan tuh benar-benar ngajakin dua anak gitu loh, ngajakin semua keluarga dari anak, terus ini juga sama mama gitu, sama ya. Jadi kalau pengen ada yang cita-cita nih dulu kan bikin ya, apa sih cita-cita kamu nanti? Membahagiakan orang tua gitu ya. Ya mungkin nggak harus besar-besar, tapi coba deh. Kira-kira nih mamahnya, papahnya gitu ya, suka ngasih diajak jalan-jalan gitu. Ajakin aja, mah ini nih kebetulan misalnya siapa ya? Tadi ada namanya Rijal ya, saya lihat, oh Rijal nih dapet nih trip mah gratis bareng nih mah ke Korea, dapet 2 mah, mama ikut yuk gitu kan. Mungkin dia bilang ah nggak usah repot gitu, padahal pasti dalam hatinya senang banget gitu. Dia pasti aduh anak saya bangganya tuh beda gitu loh, gitu ya. Kalau misalnya sebagai anak kayak kasak banget deh rasanya ketika apa namanya ya, mamah kita itu benar-benar kerasa apa namanya, anak saya tuh ya mungkin dia nggak bisa ngasih, belum bisa ngasih harta yang berlebih katakanlah gitu, rumah gedungan dan lain sebagainya, tapi ada bukti oh dia bisa ngajak ke saya jalan-jalan dan lain sebagainya, itu kerasa banget loh. Dan lewat usaha ini insya Allah tuh benar-benar kalau saya boleh masuk katakanlah boleh nggak sih manusia kasih jaminan gitu ya, ya kalau Allah udah berkehendak dan memang ada gitu dan saya udah ngalamin, ya insya Allah teman-teman juga bisa gitu. Nah ini kenapa saya pasang foto yang kedua tuh anak saya tuh suka ini boneka ini nih. Jadi impian dia ini termasuk Korea itu sebenarnya impian anak saya Medina, dia suka banget nonton apa sih salah satu vlogger ke Korea, terus ada boneka ini namanya boneka curut, boneka apa sih boneka lain ya. Nah itu salah satu impian dia. Kebayang nggak sih? Kalau saya pribadi ya, ya mungkin kalau teman-teman yang belum nikah, belum punya anak, belum kepikiran, tapi ketika sudah punya anak tuh ya, salah satu yang bisa kita wujudin itu adalah impian anak kita loh. Kebayang nggak yang dia pengen banget, mami pengen tuh ke situ gitu, pengen ke situ gitu ya, datang ke tempat untuk itu dan dia benar-benar kelihatan senengnya gitu. Jadi ya insya Allah benar-benar dari usaha itu kerasa banget gitu hasilnya, kerasa banget apa ya step by step apa yang kita pengen, step by step apa yang kita impikan gitu loh. Next. Nah, boleh next Bu Cia. Nah, pertanyaan kan tadi, oh iyalah Kak Oli atau Bu Oli kan mungkin bisa gitu katakanlah ya. Mungkin tadi saya juara kelas walaupun geografi saya jelek banget gitu atau katakanlah
Ya mungkin Bu Cio, Bu Oli, siapa tadi, Pak Rizal, Kak Rizal, siapalah itu memang jago. Tapi pertanyaannya, saya bisa nggak ya Kak gitu ya, saya mungkin cuma lulusan SMA, saya mungkin cuma anak kuliah, kira-kira saya bisa nggak sih gitu ya. Next. Atau saya butuh nggak sih gitu, mungkin sekarang ada beberapa yang, saya cukup kok, orang tua saya cukup, keluarga saya cukup, apa namanya, katakanlah ya pokoknya saya nggak ngerasa butuh nih sama usaha ini gitu, saya ngerasa fine-fine aja gitu ya. Nah pertanyaannya bukan saya bisa atau saya butuh sebenarnya teman-teman ya. Next. Tapi lebih ke gini loh, logikanya gini, kalau kalau saya pribadi, ini pendapat saya pribadi ya, kalau untuk seorang anak nih sebenarnya kayak saya pribadi, sebenarnya kira-kira nih berapa lama sih sebenarnya usia orang tua kita nih dia bisa bertahan untuk menunggu kita sukses. Sebenarnya sukses nggak harus sukses besar gitu. Mungkin sukses kecil yang tadi saya bilang, ajakin jalan-jalan ke luar negeri, atau ngasih uang bulanan dan lain sebagainya, itu juga udah bikin orang tua tuh ngerasa, wah anak saya nih udah bisa mandiri nih, anak saya tuh udah bisa berdiri sendiri, anak saya tuh bisa menghasilkan, itu udah kebahagiaan loh. Karena gini, kalau kita nunggu-nunggu nanti ngerjainnya, ngerasa, saya belum butuh, saya masih muda, usia saya masih belasan, saya masih 20-an, saya masih punya waktu banyak. Mungkin teman-teman waktunya masih banyak. Tapi pertanyaannya, mamah kita, papa kita, usianya masih banyak Kak? Jatah waktunya tuh masih ada nggak? Itu yang sering saya, makanya kenapa tadi saya mau ngotot banget gitu ya, jalan usaha itu lebih ke situ gitu loh. Ya mungkin anaknya banyak gitu, tapi kan yang bisa suksesin kan nggak semuanya gitu loh. Gitu. Next. Nah kalau untuk seorang ayah ya, barangkali nanti ada yang sudah punya anak gitu ya. Satu, kalau orang tua kita, mungkin kita bisa memilih siapa yang jadi anak yang bisa suksesin orang tuanya. Tapi kalau seorang anak, itu nggak bisa milih siapa orang tuanya. Anak kita tuh cuma punya kita, cuma punya saya, cuma punya ayahnya. Gitu. Kalau kitanya nggak sukses, kitanya nggak maju, kitanya nggak berhasil, akan ada masa depan orang lain yang sebenarnya kita stop gitu. Akan ada masa depan anak kita yang kita terganggu. Gitu. Itu yang saya pikirkan semenjak dulu. Saya udah mikir, ini kalau saya nggak sukses, karena kan saya dari keluarga biasa-biasa aja. Kalau saya nggak sukses, bagaimana dengan anak saya? Gitu kan. Kebayang kan anak saya, apalagi anak saya gitu kan, lebih nggak sukses kan nggak? Karena ada pengaruh dari kita ini. Next. Nah, kalau seorang istri atau ibu nih, kayak saya pribadi kan saya seorang istri dan ibu ya, sering banget ada yang bilang, gampang deh, kan dulu nih banyak yang bilang gini loh, kan ada yang bilang, lumayan cantik, kita kala gitu ya, wah gampang nih, saya tinggal cari suami kaya, kayak ini Ramadhani misalnya kan, tapi kan pertanyaannya nih, kalau saya pribadi, saya selalu bilang gini, ya kita kan nggak tahu sampai kapan kan usia si suami kita kan, ya nggak? Kita juga nggak tahu apa namanya, dia tuh akan apa namanya, akan hidup terus gitu, akan bisa menghidupi kita terus. Banyak banget kejadian loh kayak gini. Kalau pepatah tuh sering bilang, kalau istrinya ketika istrinya meninggal, itu sibuknya ngapain? Cari istri baru ya, setuju ya. Tapi ketika suaminya meninggal, ngapain? Cari penghasilan. Untuk hidup siapa? Untuk hidup anaknya. Nah sebelum itu kejadian, saya sudah berpikir gimana caranya saya ngasilin, gimana caranya saya udah bisa menopang diri saya dan anak saya gitu. Itu yang saya pikirkan selalu. Ya mungkin apa ya namanya? Ya mungkin nggak butuh saat ini, tapi kan selalu pepatah tuh selalu bilang dan memang itu kejadian. Jangan pernah menaruh semua telur kita di satu keranjang. Kalau keranjangnya itu pecah, ya udah hancur sudah. Saya pernah loh ketemu waktu itu pulang dari mana ya? Saya lupa dari Korea apa dari Australia, waktu itu naik Grab dari bandara ke rumah. Terus ada itu sekitar kita pulang malam jam 11 atau jam 12 dan supir Grabnya itu cewek. Saya tanya, Mbak, kok malam-malam nggak takut, Mbak, jam 12-an gitu ya, bawa penumpang gitu-gitu kan. Kenapa, Mbak? Iya, soalnya suami saya baru meninggal. Saya masih punya anak yang harus sekolah. Mau nggak mau, suka nggak suka, takut nggak takut, saya harus jalanin. Saya harus kerjain, saya harus nge-Grab maupun malam-malam. Gitu. Sampai segitunya. Jadi kalau saya pribadi ya sebelum itu kejadian, sebelum itu apa ya namanya kita alami, alangkah baiknya kita persiapin dari sekarang. Gitu. Next.
Oke, Mbak, kan oke lah, mungkin semua bagus, semua oke, reward-nya bagus, hasilnya bagus, mungkin kita juga butuh bangun aset dan lain sebagainya. Oke, tapi kenapa harus TIAN sih, Mbak? Gampang kan susah, Mbak, jalanin TIAN. Aduh, harus ngundang orang ke Zoom meeting kayak gini, harus apa namanya belajar jualan, harus coaching orang dan lain sebagainya. Apalagi saya punya anak nih, harus Zoom meeting katakanlah anak juga pagi-pagi kan, anak juga harus sekolah dan lain sebagainya. Saya pertanyaannya, lebih berat mana sama kerja di luar sana? Banyak loh saya pernah lihat driver hujan-hujan cewek, driver Grab, Shopee Food dan lain sebagainya. Itu lebih berat. Mereka harus panas-panasan, tadi yang harus malam-malam. Sedangkan di sini, next, cek. Nah itu tadi bahkan ada beberapa juga nih, next, karena stres kan jadinya itu. Nah justru kalau di sini fleksibel banget. Nah, ini foto sebelum zaman pandemi waktu itu, saya waktu anak saya TK, saya tuh coachingin, ngajarin online itu sambil nungguin anak saya TK. Jadi saya nganterin anak TK pun bisa gitu loh. Ini ibu-ibu kebetulan ibu-ibu yang sama-sama jaga TK nih. Kebetulan kalau yang ini waktu itu kita janjiannya di mall itu bisa. Jadi sambil ngajak anak main gitu ya. Atau teman-teman misalnya kalau misalnya sekarang udah bisa ke mall gitu mau ngajarin mau coaching itu bisa juga gitu. Jadi bisa sambil kalau yang punya anak nih kayak saya ya bisa ngerjain dua-duanya, bisa fleksibel ngerjainnya kapan aja. Namanya juga online. Toh jalanin usaha ini atau enggak, teman-teman tetap online kan? Tetap ya tetap buka Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Ya udah kenapa enggak gitu kita jalanin dengan serius gitu ya untuk masa depan kita. Next. Nah, oke ada juga nih kalau mungkin ada beberapa yang ketemu kasusnya, oh suami saya nggak dukung nih Mbak, suami saya nggak dukung nih Kak, gitu atau pacar saya nggak dukung. Kalau pacar sih, ya pecat aja juga nggak apa-apa sih, masih banyak ikan di lautan, ya masih banyak cowok-cowok lain ya tenang aja. Kalau kita yang sukses, kitanya perawatan dan lain sebagainya, cowok-cowok tuh ngantri serius, nge-DM tuh banyak, tenang aja. Canda ya. Maksud saya gini, kalau suami ya, kalau cowok sih sebenarnya tuh nggak wajib ya, kan yang wajib orang tua ya. Nah, sebenarnya gini, kalau suami, kalau pengalaman saya ya intinya kan jalanin TNC nih sebenarnya kan bisa fleksibel. Bisa jalannya katakanlah, oh Zoom meeting nih atau apa gitu. Ya cukup 2 jam per hari. Intinya beresin dulu kerjaan rumahnya, beresin dulu tanggung jawabnya. Jadi kalau saya sudah ajarin anak tuh, kamu kalau misalnya mau ngapa-ngapain yang kamu mau, kamu kerjain dulu tanggung jawabnya. Kalau anak nih misalnya orang tua nggak dukung, ya mungkin orang tua nggak dukung karena teman-teman nggak bantu-bantu di rumah. Gitu misalnya katakanlah kamarnya nggak dirapiin sendiri, yang cewek atau cowok gitu ya, piringnya nggak dicuci, bajunya berantakan, ya orang tuh mikir, ya ngurus diri sendiri aja belum bisa, sok-sokan ikutan bisnis gitu kan. Orang tuh juga males kan kayak gitu gitu. Tapi kalau kita udah beresin gitu, udah lakukan tanggung jawab kita, terus habis itu kita kerjain usaha ini mau kita online lama pun, orang tua juga pasti mikir, oh ya udah beres ini kok, udah semuanya, cucian udah beres, lantai udah beres, kamar udah beres, insya Allah orang tua pasti dukung. Gitu. Next. Oke, kan bisa Mbak, tadi aja kan banyak usaha tuh, ada yang bisa bikin usaha ramen dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga kerja-kerja lain gitu ya. Nah, pertanyaannya oke lah nggak harus Tian gitu ya. Tapi bisa kok yang lain. Nah, tapi pertanyaannya, oke nih nggak harus Tian. Oke, saya kasih tips-tips ya, kasih poin-poinnya. Kira-kira nih ada nggak sih kerjaan di luar sana yang bolehin bawa anak full time? Anak boleh dibawa nih, anak masih kecil yang suka berisik, itu dibawa. Kayaknya nggak ada ya. Maka beberapa sampai anaknya dititipin ke orang tuanya dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang bisa fleksibel, mau teman-teman ngerjainnya kapan aja, mau di mana aja itu bisa. Yalah online teman-teman mau sambil tiduran, mau sambil di kamar aja, mau sambil katakanlah janjian di mall sambil makan siang, mau sambil apa itu bisa. Terus ada nggak nih yang kerjaan saya bukannya sok suci katakan, sok baik nih mbak, iya. Katakanlah gini, ada nggak sih kerjaan yang bisa ngebantu banyak orang? Kita bisa ngajarin teman kita jualan juga, dia dapat penghasilan juga, ya kitanya juga dapat gitu. Jadi win-win solution. Karena gini saya suka miris gitu kadang melihat yang tadi, yang saya tuh kan karena saya wanita ya,
Jadi saya sering ngeliatnya perbandingannya sama wanita. Kebayang nggak sih, maksudnya cewek gitu ya malam-malam masih nge-Grab, bukannya saya menjelekkan Grab ya, enggak. Cuman kalau misalnya cewek mungkin dia seneng kan untuk keliling malam-malam nge-Grab, hujan-hujanan, tapi kan nggak ada pilihan lain posisinya gitu ya. Mau nggak mau dia harus lakuin. Nah, tapi kalau kita bisa jalankan usaha ini dan kita bisa ajari teman kita, ajaran kenalan kita, ya why not gitu, kenapa enggak gitu. Dan enak banget nih usaha ini, usaha TNC ini kalau asal udah jadi itu bisa diwarisin loh teman-teman. Bisa tanya ke pengundangnya nih, kayak mana sih kak cara warisinnya gitu ya. Karena banyak ada kejadian di Bandung, satu kan jadi nih, dia meninggal waktu kecelakaan, ID-nya itu bisa diwarisin ke orang tuanya dan masih ada penghasilan yang puluhan juta untuk orang tuanya. Jadi insya Allah banget deh dari usaha ini tuh bisa diwariskan. Gitu. Next. Nah, dan yang terpenting kalau saya pribadi, karena saya kan sudah menjalankannya ketika sudah punya anak ya. Saya tuh karena bisa fleksibel, benar-benar bisa bisa jalaninnya benar-benar full time dengan anak saya tuh bisa menemani setiap perkembangan anak saya tersebut ya. Dari mulai lahir, dia bisa jalan, bisa ngomong, bisa main. Saya bisa next Bu Cio, dan bisa memberikan hidup yang berkualitas. Ada yang bilang, oh ya udahlah hidup mah gini-gini aja. Coba deh kalau ada yang ngomong gitu, coba tanya ke hati nuraninya. Sebenarnya jujur-jujuran aja lah kita mah, gitu ya. Kira-kira nih menurut teman-teman sendiri, lebih enak hidup. Kalau sekarang sih lucu-lucuannya kan gini ya, mending mana hidup miskin tapi bahagia atau hidup kaya tapi sedih gitu. Tapi enggak begitu sih sebenarnya, maksud saya gini, kalau dari hati yang terdalam ya, teman-teman pasti pengen hidup yang berkualitas ya, yang nyaman, yang maksudnya ketika kita pengen A, insya Allah kita bisa lakuin. Ketika orang tua pengen A, ini misalnya kan dia manggilnya Nita ya kalau mama di rumah gitu ya, pengen ini dong, oh ya udah saya transfer ya gitu. Pengen ini dong, ada acara ini nih kebetulan hari Jumat gini, ya udah aku udah transfer ya. Itu pengen kayak gitu. Atau yang cuma bisa bilang, maaf ya mam, belum ada nih, belum gajian atau gini. Kira-kira enak mana? Enak yang pertama kan? Atau anak deh, kayak tadi nih anak saya bilang, aduh mami tuh pengen ke situ nih, kata itu di Korea. Paling enak tuh ngomong, maaf ya nih, mami belum ada uang nih, belum bisa, nanti ya kapan-kapan. Atau ayo kita lihat nih, kita ada trip dari TNS ke Korea pas banget nih, ya udahlah kita kerjain lah, kita ngomset lah gitu katakanlah. Nah pasti kan kalau dari hati nurani nih, dari jujur-jujuran aja lah gitu ya, pasti milih yang bisa ngasih yang terbaik buat orang-orang yang kita sayangin, baik itu mama papa, orang tua kita, anak-anak kita gitu ya. Ya pokoknya semua teman-teman, saya nggak tahu ya yang paling jadi prioritas teman-teman tuh siapa gitu, yang paling yang paling bikin teman-teman tuh ngerasa ya saya di dunia ini harus sukses tuh buat dia gitu. Next. Nah satu lagi nih, oke lah kak kan bisa nanti, tapi satu nih, uang tuh bisa dicari kapan aja memang, tapi kenangan masa kecil, kenangan usia mereka nih nggak bisa dibayar oleh apa-apa, nggak bisa katakanlah digantiin gitu. Nah pertanyaannya nih, masa kecil seperti apa nih nanti ke depannya buat teman-teman yang pengen kasih ke anaknya atau ke mama papanya gitu sebelum mama papa habis usianya. Kira-kira kenangan seperti apa sih? Kenangan apa misalnya ya saya pribadi ya, kenangan Anita tuh seperti apa, Uci seperti apa, siapa tadi Pak Rizal ya seperti apa, pengennya seperti apa gitu loh di mata orang-orang yang kita sayang. Nah segitu aja sharing dari saya. Next, coba usah ini. Nah, semua pilihannya di tangan kita masing-masing sebenarnya. Karena jalannya simpel banget sebenarnya, tapi satu hal yang sering saya selalu ingat adalah usia orang yang kita sayangin itu nggak bisa nungguin kita. Nggak bisa bikin kita lama-lama galau-galauan, mikir-mikir, aduh iya enggak pakai bunga, nggak bisa. Ini benar-benar harus lakuin, ya apa yang bisa dilakuin kenapa enggak gitu, lakuin aja. Nothing tulus kok, handphone juga sama kan, gitu loh. Ya udah itu aja, saya serahin lagi ke Bu Cio.
nggak ada sesi tanya jawab juga dan sebagainya. Nanti kalau mau temenan di Instagram juga boleh, Instagram ya. Thank you Bu Ali buat waktunya. Wah gila nih, inspirasi wanita masa depan. Amin. Thank you ya Bu Ali buat waktunya. Kalau mau duluan boleh Bu. Oke. Makasih ya buat waktunya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, acara kelas bisnis online pada malam hari ini sudah selesai. Nah buat teman-teman terutama yang cewek, ini sih jadi peringatan keras ya buat kita yang wanita-wanita. Apalagi ini kan kalian nanti pasti bakal ini ya nikah. Pengen gak sih kasih yang terbaik buat keluarga. Terus buat yang cowok-cowok, hai kami para cewek-cewek juga butuh kualitas hidup. Oke, teman-teman, semoga bisnis ini bisa jadi solusi buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang pengen punya kualitas hidup yang lebih baik. Nah, bisnis ini bisa menjadi solusi buat Anda karena ini bisa fleksibel banget. Anda kerjain di rumah, Anda kerjain sambil kuliah, Anda kerjain sambil kerja, atau yang ibu rumah tangga juga bisa gitu loh. Nah, teman-teman semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi buat teman-teman yang masih mau, gimana sih emang cara buat ngerjainnya? Kalau ada yang masih mau ditanyain, silakan tanya sama yang undang. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman buat waktunya. Mana ini?